mengendap-endap masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah itu, ia kemudian berhasil masuk dan melihat Dina dan Rangga yang sedang tertidur. Tak lama kemudian, Samsul pun lalu mulai melancarkan aksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, dilancarkan dalam beraktivitas. Dalam video kali ini, kembali kita akan mengulas kejadian yang pernah terjadi di seluruh penjuru dunia ini, khususnya di tanah air kita, Indonesia, yang mana kita dapat memetik pembelajaran, ambil sisi positif dan buang sisi negatif. Semoga kita selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Kejadian kali ini terjadi dini hari pada Sabtu 10 Oktober 2020 silam di Aceh Timur, tepatnya di kediaman korban di sebuah rumah terpencil yang jauh dari pemukiman warga di perkebunan kelapa sawit, yang mana telah terjadi pembunuhan dan pemerkosaan. Saat itu pelaku menyelinap masuk ke dalam rumah dan mencoba memperkaos korban yang sedang tertidur. Terkejut, korban lalu berupaya melawan. Kejadian itu membuat anak korban terbangun dan berteriak demi mencegah ibunya diperkaos. Pelaku yang membawa parang kemudian membacok anak tersebut. Setelah anak itu terjatuh, pelaku kembali menusuk tubuh bocah tersebut hingga tewas. Pelaku kemudian membawa korban keluar rumah, membenturkan kepala dan lalu memperkaosnya. Bagaimana cerita selengkapnya? Langsung saja kita libas. Ada seorang wanita bernama yang berinisial DN, kita panggil saja Dina, yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Diketahui Dina sudah 2 kali menikah, yang mana suami pertama Dina bernama Fadli. Dari hasil pernikahannya dengan mantan suaminya tersebut, Dina memiliki 2 anak laki-laki yang bernama Rangga dan juga Rizky. Setelah beberapa tahun menjalani biduk rumah tangga, kemudian keduanya memilih untuk bercerai. Entah apa yang membuat mereka memilih untuk berpisah, kita juga kurang mengetahui hal itu. Namun, jika kalian ingin mengetahuinya, silahkan cari tahu sendiri tanpa melibatkan orang lain. Kemudian, diketahui kedua anak tersebut diasuh oleh orang tua dari mantan suaminya, dan bahkan sudah ada yang menginjak pendidikan dasar. Itu artinya anaknya sudah mulai besar. Dalam situasi dan kondisi sudah bercerai, namun Dina terus menjenguk kedua anaknya untuk sekedar melepas rindu, dan mantan mertuanya selalu mengizinkan untuk mereka bertemu karena memang Dina adalah sosok ibu kandung dari kedua anak laki-laki tersebut. Setelah beberapa waktu Dina menjanda, akhirnya ada seorang pria gagah dan pemberani yang berasal dari Aceh bernama Ayub, yang kemudian meminang Dina dengan bismillah. Keduanya lalu menikah dan tinggal di Aceh, tepatnya di rumah kediaman saudara Ayub. Tak lama kemudian, Ayub dan Dina memutuskan untuk berpindah rumah karena ingin mandiri untuk menjalani bahtera rumah tangga. Keduanya tinggal di sebuah rumah sederhana yang berada di sekeliling perkebunan kelapa sawit yang terpencil jauh dari pemukiman warga. Ayub pada saat itu bekerja mencari ikan yang jarang ada di rumah, terutama pada malam hari. Dina sering tinggal sendirian di rumah saat Ayub bekerja. Sementara di sisi lain, ada seorang pria berasal dari Aceh bernama Samsul, yang merupakan seorang yang sudah memiliki banyak pengalaman hidup, terutama pengalaman tentang kejahatan. Bagaimana tidak, dari rekam jejaknya, Samsul pernah suatu waktu merantau dari Aceh menuju Medan. Sesampainya di Medan, ia bekerja serabutan, apapun ia kerjakan demi menyambung hidup. Bertahun-tahun ia lalui hidup di perantauan, sampai suatu ketika karena lelahnya bekerja, ia ingin menghilangkan stres, kemudian mengunjungi tempat hiburan malam. Entah apa sebabnya, pada saat itu Samsul kemudian terlibat percekcokan dan perkelahian dengan pengunjung yang lain, mengakibatkan lawannya terkapar bahkan sampai meninggoy karena ia tusuk. Pada peristiwa itu, kemudian ia ditangkap dan ditahan. Tak lama setelah itu, Samsul kembali berulah. Kali ini tak tanggung-tanggung, ia berani adu mekanik atau berkelahi dengan seorang polisi, bahkan sampai menghilangkan nyawa seorang polisi tersebut. Karena perbuatannya, Samsul kemudian divonis dengan hukuman 18 tahun penjara. Singkat cerita,
pada saat marak-maraknya COVID-19, kabar baik untuk para narapidana karena adanya program asimilasi, yang artinya program tersebut untuk mengurangi masa hukuman, khususnya untuk narapidana yang sudah menjalani lebih dari setengah masa hukumannya, termasuk Samsul. Adapun tujuan dari program asimilasi tersebut agar supaya mengurangi rantai penyebaran COVID-19. Didukung juga Samsul berkelakuan baik pada saat itu. Samsul pun bebas lalu pulang ke kampung halamannya di Aceh. Sesampainya di Aceh, kemudian ia kembali hidup berbaur dan bersosial dengan masyarakat setempat. Tak lama menganggur, ia pun memutuskan untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit yang ada di kampungnya tersebut. Setiap hari ia bekerja dengan bermodalkan semangat. Beberapa saat kemudian, ia melihat seorang wanita cantik yang keluar dari rumah di sekitar perkebunan kelapa sawit itu, yang tak lain ialah Dina. Melihat adanya wanita cantik di tempat ia bekerja, membuat ia tambah semangat lagi untuk mencari cuan. Karena Samsul penasaran dengan sosok Dina tersebut, ia pun sempat bertanya kepada rekan kerjanya siapa yang ada di rumah tersebut. Temannya pun tidak mengetahui hal itu. Tak menyerah, Samsul terus saja mengintai pergerakan Dina, sampai akhirnya ia nekat menggoda dan mengajak Dina berkenalan. Di situ, Dina merasa ketakutan dengan adanya sosok Samsul yang sering menggodanya. Sampai suatu ketika, Samsul melihat ada seorang lelaki yang masuk ke dalam rumah tersebut. Ia sadar ternyata Dina sudah memiliki suami. Karena sudah terlanjur suka, Samsul tidak memperdulikan hal itu. Semenjak kejadian itu, Dina kemudian menceritakan semuanya kepada sang suami, kalau dirinya sering diintai oleh seorang laki-laki. Ia mengakui takut dan ingin ada yang menemaninya saat suaminya bekerja. Mereka berdua pun sepakat untuk mengajak anaknya yang bernama Rangga tinggal bersama mereka, biar Dina tidak merasa ketakutan lagi. Akhirnya, setelah itu Dina pun pergi ke rumah mantan mertuanya untuk menjemput Rangga dan mengajak tinggal bersamanya. Dengan berat hati, mertuanya pun menyetujui hal itu, karena bagaimanapun juga Dina adalah merupakan sosok ibu kandung dari Rangga. Setelah semua urusan berpindah sekolah dan lain sebagainya selesai, akhirnya Rangga resmi pindah bersama ibunya di Aceh Timur. Akhirnya pada saat itu Dina merasa tenang karena ia ada yang menemani. Namun hal itu tidak membuat Samsul putus semangat untuk mengganggu Dina. Sampai di suatu malam, seperti biasa, Ayub yang merupakan suami Dina pergi bekerja untuk mencari ikan. Dina dan Rangga tinggal berdua di rumah yang sangat sepi tersebut. Di sisi lain, Samsul yang pada saat itu sangat ingin melampiaskan hasratnya, kemudian nekat mendatangi rumah Dina dengan bermodalkan sebuah golok. Sesampainya di rumah Dina, Samsul kemudian memperhatikan situasi dan mengendap-endap masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah itu, ia kemudian berhasil masuk dan melihat Dina dan Rangga yang sedang tertidur. Tak lama kemudian, Samsul pun lalu mulai melancarkan aksinya. Ia memegang tubuh Dina yang membuat Dina terbangun seketika. Dina pun kaget bukan main karena melihat sosok Samsul. Spontan, ia kemudian berteriak dengan sangat keras. Rangga pun pada saat itu langsung terbangun. Melihat kondisi itu, kemudian Dina menyuruh Rangga untuk segera kabur, karena memang Samsul membawa golok. Dina takut Samsul berani melukai anaknya itu. Rangga yang tak tega melihat ibunya sendirian pun lalu mencoba menolong ibunya dan melawan Samsul. Seketika itu, Samsul kemudian menebaskan golok tersebut ke arah Rangga. Melihat Rangga yang masih bergerak, kemudian Samsul menebaskan lagi golok miliknya sampai beberapa kali, yang membuat Rangga dilumuri cairan merah dan tak bernafas lagi. Sedangkan Dina yang melihat itu menangis histeris dan terus berteriak meminta pertolongan. Setelah itu, Samsul yang sudah kerasukan langsung menyeret tubuh Dina keluar beberapa meter dari rumah tersebut. Tanpa pikir panjang, Samsul kemudian lalu mengeluarkan burung kutilang miliknya dan meruda paksa Dina dengan penuh nafsu sampai beberapa kali. Samsul juga sempat membenturkan kepala Dina dan juga mengikat kedua tangan dan kaki Dina, sehingga membuat Dina terkulai lemah, tak berdaya. Setelah puas dan mengeluarkan cairan jeli, kemudian Samsul kembali ke rumah Dina untuk membuang tubuh Rangga ke sungai dengan dimasukkan ke dalam karung.
Setelah itu, Samsul kembali ke tempat di mana Dina diikat. Samsul pun tidak menemukan Dina karena sudah berhasil melarikan diri. Merasa bodoh amat, kemudian Samsul dengan santainya pulang seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara itu, Dina yang berhasil melarikan diri dan membuat warga desa heboh karena melihat kondisinya. Pada saat itu, Dina langsung menceritakan apa yang terjadi dan meminta agar anaknya segera diberikan pertolongan. Tak lama kemudian, pihak kepolisian mulai berdatangan dan melihat lokasi kejadian. Sayangnya, pada saat itu Rangga sudah tidak ada di lokasi karena memang sudah dibuang oleh Samsul. Keesokan harinya, Dina pun dibawa ke rumah sakit. Sedangkan di sisi lain, pihak kepolisian mulai mencari siapa pelaku dari kejadian tersebut dengan bermodalkan ciri-ciri yang disebutkan oleh Dina. Kemudian, pihak kepolisian dan para warga mulai berburu dan mendatangi rumah Samsul karena memang ciri-ciri tersebut mengarah kepada Samsul. Setelah beberapa waktu, kemudian Samsul ditemukan bersembunyi di sebuah kebun kelapa sawit. Tidak terima, Samsul mencoba melawan dengan golok. Karena berusaha melawan, polisi pun terpaksa menembak bagian kakinya. Setelah berhasil melumpuhkan, Samsul kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara itu, Samsul yang enggan mengakui perbuatannya terus diinterogasi oleh pihak kepolisian. Akhirnya, Samsul pun mengakui perbuatannya dan menunjukkan di mana tubuh Rangga dibuang. Setelah itu, kemudian barulah para warga bergegas mencari keberadaan Rangga di sungai tempat Samsul membuangnya. Sampai pada akhirnya, tubuh Rangga pun ditemukan. Singkat cerita, jasad Rangga kemudian dimakamkan di TPU yang ada di desa tersebut. Sementara itu, Samsul harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia diancam dengan hukuman penjara seumur hidup dan atau hukuman eksekusi mati. Sambil menunggu persidangan, Samsul sementara ditahan. Dalam tahanan, Samsul beberapa kali harus dilarikan ke rumah sakit karena penyakit sesak napas. Di samping itu juga, ia tidak mau makan dan minum selama beberapa hari. Singkat cerita, karena mengalami dehidrasi karena mogok makan, akhirnya Samsul meninggal dunia. Kemudian jasadnya dikembalikan ke keluarganya dan langsung dimakamkan. Begitulah gambaran kasus dari Aceh Timur yang sempat menggemparkan seluruh Indonesia. Bagaimana tidak, aksi Rangga yang sangat mulia. Ia rela kehilangan nyawanya demi menyelamatkan ibunya. Rangga juga dijuluki oleh warganet pahlawan cilik. Ia banyak menuai pujian dan banyak yang mengucapkan bela sungkawa terhadap dirinya.